Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habibil a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang mulia para habaib, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Da'ilallah Habib Salim bin Abdurrahman bin Syihab, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Para habaib yang lainnya, guru-guru, para ulama, para kiai, dan keluarga besar sahibul haul al-marhum al-maghfurlah, guru andil yaitu Kiai Haji Muhammad Safwan Zahri, yang mudah-mudahan diangkat derajat beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini untuk memperingati haul daripada wafat almarhum yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan haul yang diadakan memiliki tujuan. Bukan hanya sekedar kita berkumpul berzikir kepada Allah dan mendoakan almarhum, namun di balik itu semua terdapat tujuan. Salah satu tujuannya adalah kita mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui mereka, melalui sebab mereka, para aulia, para salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sufyan bin Uyainah, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Tatkala disebut orang-orang yang saleh, maka saat itu turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, Qutbud Da'wah ilallah, beliau ketika mengutip ucapan Sufyan bin Uyainah ini, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah," tatkala disebut orang-orang saleh maka turun rahmat dari Allah, beliau menambahkan dan mengatakan, "Fa kaifa bi aslahis salihin?" Maka bagaimana kiranya apabila kita mengenang pemimpin daripada kaum salihin, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar rahmat yang biasa, tetapi rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dan berkat baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang semacam ini adalah penyebab diangkat bala oleh Allah, diangkat musibah oleh Allah. Apabila banyak orang di luar sana mengeluhkan tentang wabah penyakit, tentang tipu daya, tentang kehancuran, tentang segala problem dan permasalahan, ambil kabar. Majelis yang semacam ini, peringatan haul ketika kita mengenang orang-orang saleh, ini adalah penyebab diangkat bala oleh Allah, penyebab diangkat musibah oleh Allah, penyebab terselesaikan segala problem dan masalah yang ada di tengah-tengah ummah. Sebab ketika kita menyebut mereka, rahmat dari Allah diturunkan, karunia Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Apa yang istimewa dari mereka, orang-orang yang saleh, hingga ketika disebut nama mereka turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tahu apa yang istimewa? Yang membuat mereka istimewa tatkala mereka para kaum salihin mengistimewakan Allah, sehingga ganjaran dari Allah, Allah mengistimewakan mereka. Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau pernah mengatakan di dalam ucapannya tentang kaum salihin, "Ulaika abdalun nabiyyina ubrizu li fadli rasulillahi fi khairi ummati, ibadun kiramun atharullaha rabbahum fa'atharhum wa ikhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurbi minhu wa bir ridha, habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati, bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, walaulahumu bainal anami ladukdikat
jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menggambarkan, melukiskan tentang mereka orang-orang saleh yang diridai oleh Allah. Mereka adalah pewaris para nabi-nabi yang dimunculkan oleh Allah di tengah-tengah umat ini. Tiada lain sebagai mukjizat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada hakikatnya mereka para aulia, para ulama, para salihin, mereka tiada lain hanyalah keberkahan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dan membuktikan tentang keagungan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadun kiramun atharullah rabbahum fa atharahum mukhtasahum bil wilayati. Mereka adalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah. Mereka habiskan seluruh hidupnya hanya untuk pengabdian sejati mereka kepada Allah. Sebab mereka menyadari betul kehidupan di dunia ini mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala memiliki tujuan. Apa tujuan hidup mereka? Apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala? Apakah hanya sekedar untuk hidup, sibuk dengan dunia, habis begitu saja? Tidak. Kita orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Bukan seperti mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman, mereka hidup di muka bumi ini. Mereka menyadari akan tujuan kenapa mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mereka orang-orang yang saleh yang diridai oleh Allah. Habib Abdullah Haddad melukiskan tentang mereka. Mereka pada hakikatnya adalah hamba yang mengabdi kepada Allah. Ibadun kiramun atharullah rabbahum. Mereka mendahulukan Allah di atas segalanya. Mereka mendahulukan Allah di atas segala-galanya, di atas keinginannya, di atas ambisinya, di atas dunianya, di atas jabatannya, di atas segala apa yang dia ambisikan. Mereka muliakan Allah di atas segala-galanya. Mereka memprioritaskan Allah sehingga diganjar oleh Allah apa? Allah mendahulukan mereka di atas sekalian hambanya. Allah memprioritaskan mereka di atas segala hambanya. Allah mengagungkan mereka di atas sekalian makhluknya. Inilah mereka hamba-hamba yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bil wilayati wa anasahum bil qurb minhu wa birridha. Dan mereka dimuliakan oleh Allah untuk dekat kepada Allah. Untuk apa hadirin? Untuk dekat kepada Allah. Alangkah indahnya hidup seseorang yang dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Enggak ada kesedihan, enggak ada kekhawatiran, enggak ada rasa takut. Kenapa demikian? Dekat dengan Allah, bersama Allah. Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takuti? Apa yang dia permasalahkan? Enggak ada. Dia bersama Allah. Karena itulah betul yang dinyatakan oleh Allah tentang para aulianya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka para aulia, enggak ada kesedihan di hati mereka. Enggak ada rasa takut dan kekhawatiran di hati mereka. Apa yang membuat mereka demikian? Karena mereka dekat dengan Allah. Karena mereka bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang stres hidupnya, orang yang hidupnya enggak bahagia adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang bersama Allah enggak ada rasa takut, enggak ada kesedihan. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Mereka di surga sekalipun mereka masih hidup di dunia. Sebelum mereka kembali kepada Allah, kehidupan mereka adalah surga yang sesungguhnya. Sampai beberapa arifin ketika berbicara tentang kenikmatan yang mereka rasakan
tatkala mereka tenggelam di lautan cinta kepada Allah, mereka katakan, "Lau kana ahlul jannah fil jannah ala ma nahnu alaih, innahum lafi 'aisyin thayyib." Kalau mereka orang-orang sorga menikmati, mencicipi apa yang kami rasakan daripada kenikmatan cinta kepada Allah, maka sungguh sorga itu nikmat. Tapi kalau mereka nggak merasakan apa yang kami rasakan, apa enaknya sorga? Apa nikmatnya sorga? Inilah mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala mereka memprioritaskan Allah, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan mereka sebagai penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai penyebab diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Habib Abdullah Haddad beliau mengatakan dalam ucapannya, "Bihim yadfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati." Dengan berkat mereka Allah menolak segala bala, Allah mengangkat segala musibah yang akan menimpa. Dengan berkat mereka Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Dan sungguh kalau bukan karena keberadaan mereka, ini langit bumi dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosa yang begitu banyak yang kita lakukan. Tetapi dengan berkat para aulia Allah diangkat semua bala oleh Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Inilah salah satu tujuan kita memperingati acara haul, agar kita mengharap Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Ta'ala 'alan nas, terlalu panjang kesulitan menimpa umat saat ini. Mudah-mudahan dengan berkat kaum solihin diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memperingati peringatan haul tiada lain, salah satu tujuannya untuk ini, agar bala diangkat, musibah diangkat, segala penyakit dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala tipu daya, segala kehancuran moral, keterpurukan moral diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan daripada peringatan haul adalah agar kita mengambil pelajaran, agar kita meneladani mereka, kaum solehin, orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita. Mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Kita menyaksikan ya beliau almarhum guru Handil, yaitu guru Kiai Haji Muhammad Sofwan Zahri, yang mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan bagaimana sejarah kehidupan beliau, manaqib beliau dibacakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kenal banyak orang mungkin dari keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, wafat dan meninggal dunia. Mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu, lepas itu dilupakan. Kalaupun didoakan paling hanya keluarga dekatnya yang mendoakannya. Tapi lepas itu dilupakan. Baru ingat tahun depan acara haul. Tapi lihat, kaum solehin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, almarhum, ini mungkin udah berapa, 10 tahun atau 11 tahun, 11 tahun dari wafat beliau, masih tetap dikenal, masih tetap disebut, masih tetap dirindukan kehadirannya. Subhanallah. Kenapa demikian? Mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka diabadikan oleh Allah, diabadikan sebutan mereka. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang mati, habis. Ketika mereka mati udah habis, mungkin gak dikenang lagi. Tapi orang-orang yang berilmu, sekalipun jasad mereka telah disemayamkan di dalam kuburan mereka, di liang lahat mereka, tetapi mereka tetap hidup. Puluhan tahun berlalu, sebutan nama mereka masih tetap disebut, masih tetap diagungkan. Tadi manaqib dibaca, nama-nama orang-orang saleh disebut, para aulia, para salihin, para ulama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Padahal mungkin banyak dari generasi kita yang nggak pernah berjumpa dengan mereka. Tapi lihat, itu nama terus, nggak asing bakal kita. Kenapa? Beginilah orang-orang berilmu, diabadikan oleh Allah. Mereka tidak mati, sekalipun jasad mereka dibaringkan di dalam liang lahat, tetapi mereka hidup abadi. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan peringatan haul agar kita mengambil pelajaran. Mereka
mengarungi kehidupan dunia ini hingga mereka wafat dan mereka menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ambil pelajaran dari mereka. Apa yang dahulu mereka lakukan daripada ketakwaan kepada Allah, ketaatan, penghambaan kepada Allah, kita jadikan sebagai teladan untuk kita sekalian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi yang disampaikan dari manaqib beliau, ada hal yang sangat menarik dan banyak yang menarik sebenarnya. Banyak yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran penting untuk kita sekalian. Ada yang istimewa tadi, satu kisah dibawakan ketika beliau masih usia kanak-kanak, usia SD. Ya, artinya masih sekitar 5 tahun, 7 tahun lebih kurang. Usia masih sangat muda sekali. Pergi ke sekolah dasar, bawa sepotong roti, yang beliau makan hanya sepotong, setengah. Ditanya setengahnya lagi, kenapa enggak dimakan? Saya punya ibu di rumah, saya ingin kasih kepada ibu saya. Masya Allah. Kisah ini kelihatannya sederhana, tetapi pada hakikatnya ini adalah simbol kebaktian seorang anak, kepada orang tuanya. Dan ambil kabar. Bakti kepada orang tua itu bukan hal yang sepele. Kita nggak bakal dapetin. Ada orang yang sukses di luar sana. Baik itu sukses dalam urusan dunia atau sukses di dalam urusan akhirat. Baik itu dia seorang muslim atau orang yang nggak beriman sama Allah. Melainkan kita akan dapati di balik kesuksesannya, tahu apa? Kebaktiannya kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu. Kita akan dapati sejarah mencatat demikian. Berapa banyak orang di luar sana sukses urusan dunianya, bisnisnya lancar, proyeknya maju berhasil, hartanya berlimpah. Ya, padahal dulunya orang susah. Tapi subhanallah, ketika ditanya, dicari tahu, penyebab utamanya bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya di dalam mengelola keuangan, tidak. Itu hanya sekedar sebab ya dan kewajiban yang dia lakukan. Tetapi ketika diteliti, didapati penyebab itu semua baktinya dia kepada ibunya, cintanya dia kepada ibunya. Ini kita saksikan banyak di depan mata kepala kita, baik di orang muslim atau non muslim. Kita dapetin demikian anugerah dari Allah. Sebab memang Allah Ta'ala berjanji khusus kebaktian seorang anak kepada orang tua itu ganjarannya di dunia dan di negeri akhirat ganjarannya jauh lebih besar lagi. Sampai di dalam suatu riwayat hadis disebutkan birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya kelak anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, jihad atau pertempuran di medan perang demi menegakkan agama Allah, itu kan ibadah yang besar. Namun lihat, tatkala ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah untuk ikut bersama Nabi di medan tempur. Bukan ikut bersama orang, bersama Nabi di medan tempur. Nabi nggak mengizinkan. Nabi melihat yang terbaik untuk anak ini bukanlah itu, tapi ada sesuatu yang terbaik. Apa itu? Ditanya oleh Rasulullah, ahayyun walidah, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka anak ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan kepada anak itu, fafihima fajahid, maka jadikanlah jihadmu fisabilillah dengan berbakti kepada kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah, berapa banyak para aulia, para salihin, mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Apa sebabnya? Baktinya kepada kedua orang tuanya. Siapa yang tidak mengenal sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh?
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau menjadi sosok yang agung, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Penyebab utamanya bukan karena sekedar ibadahnya, ilmunya, ketaguannya, enggak. Itu semuanya sekedar ikut. Tapi tumpuan utamanya yang menjadi penyebab beliau menjadi mulia di sisi Allah, tatkala beliau bakti kepada kedua orang tuanya. Sering kita dengar, tatkala beliau masih anak-anak itu, masih bayi, ayahnya udah meninggal dunia. Ketika beliau tumbuh di usia 5 tahun, 6 tahun, mulai tamyiz dan mulai berakal, dipanggil oleh ibunya di usia 6 tahun, 7 tahun. Ibunya bilang, ya Abdul Qadir, tatkala ayahmu masih hidup, dia memiliki harta, dan ketika wafat, ini harta warisan yang diwariskan oleh ayahmu, kami simpan. Kami simpan. Dan dahulu waktu aku mengandung engkau di dalam kandunganku, aku dan ayahmu, kata ibunya, kami berjanji di hadapan Allah untuk menazarkan engkau untuk Allah. Tadi itu ayat Al-Quran dibaca. Ya, dan setiap kali ada acara tasmiyah, ayat-ayat tersebut selalu dibaca. Dan itu bukan hanya sekedar ayat yang dibaca untuk kita ngambil keberkahannya saja, tidak. Tapi itu pelajaran penting bagi setiap orang tua. Inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, aku bukan hanya sekedar janji, tapi bernazar. Apa yang ada di kandunganku ini untuk Allah, untuk engkau sebagai seorang hamba yang mengabdi secara totalitas kepada engkau. Maka terimalah persembahan kami ini, anak yang kami kandung ini, terimalah sebagai persembahan kami, kelak akan mengabdi kepada engkau. Tatkala kita hadirin, kita ini sama manusia biasa, kita kasih pemberian, manusia akan menghargai pemberian kita. Maka bagaimana kiranya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita persembahkan kepadanya sesuatu yang paling berharga di mata kita, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diterima oleh Allah, dihargai oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diganjar oleh Allah dengan sebaik-baiknya ganjaran. Maka saat itu Allah Ta'ala bilang, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam, anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu ibunya Syekh Abdul Qadir bilang, dulu kami, aku dan ayahmu menazarkan engkau untuk Allah. Dan engkau sekarang sudah mulai beranjak dewasa. Ayahmu telah meninggal dunia, meninggalkan beberapa keping emas. Ayo, esok hari kamu berangkat. Pergi bersama rombongan gafilah, menuntut ilmu, rombongan pedagang menuntut ilmu ke Baghdad. Saat itu Baghdad kotanya para aulia, para ulama. Berangkat kamu ke sana. Terus ibunya itu, ya, kepingan-kepingan emas itu disembunyikan oleh ibunya di pakaiannya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setiap keping itu dijahit di balik bajunya. Setiap keping dijahit di balik bajunya. Ibunya bilang, kalau engkau memerlukan kepingan emas, buka jahitan ini, engkau habiskan. Nanti kau perlu lagi, buka lagi jahitan tersebut. Terus sudah, esok hari ketika akan berangkat, ibunya berpesan satu pesan. Wahai Abdul Qadir, wahai anakku, pesanku cuma satu. Apa itu? Jangan pernah kamu berdusta. Apapun yang terjadi, jangan pernah kamu berucap ucapan dusta. Itu aja pesan dari ibunya. Apapun yang terjadi. Ini omongan dipegang betul-betul oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika akan berangkat bersama rombongan pedagang, ibunya bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Abdul Qadir, tuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh. Dan jangan pernah kamu berpikir untuk kembali lagi ke kampung halaman berjumpa denganku. Karena sesungguhnya perjumpaan kita bukan di sini. Tetapi di mana? Aku menunggu engkau di depan pintu surga nanti kelak. Di telaga Nabi besar Muhammad SAW. Aku menunggu kedatanganmu di situ, kata ibunya. Allah. Berangkat Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bersama rombongan. Bagaimana sering kita dengar kisahnya. Di tengah perjalanan rombongan pedagang
dikepung oleh para perampok. Itu barang dagangan yang dibawa oleh para pedagang dijarah oleh para perampok. Abdul Qadir Jailani bukan bagian dari mereka, hanya ikut dalam rombongan dan nggak bawa apa-apa, cuman bawa pakaiannya, ya, dan pakaian yang dia pakai itu. Datang salah satu perampok, ngelihat anak kecil. Kita kalau lihat anak kecil bersama rombongan, kita bakal pikir bocah usia 6 tahun, 7 tahun, apa yang dia punya, ya, nggak diambil pusing, nggak dihiraukan. Gitu. Paling dia bersama orang tuanya, nggak diambil pusing. Tapi kebetulan ada beberapa perampok, ya, full bertanya sama ini anak, Abdul Qadir, wahai bocah, kamu punya uang, punya harta? Abdul Qadir teringat dengan ucapan ibunya, pesannya nggak boleh berdusta, nggak boleh bohong. Maka dengan lantang beliau mengatakan, iya, saya punya. Hadirin yang dimuliakan Allah, si perampok heran. Ya, kita kalau di posisinya si perampok itu, ya, kita pasti bakal heran. Kita kalau mau nanya punya uang, orang bakal menyembunyikan, bakal menyelamatkan, berusaha menyelamatkan hartanya dari penjara sekalipun harus berbohong. Iya kan gitu. Tapi nggak ada orang tuh jujur sama pencuri. Si pencuri ini perampok bingung. Apa yang kamu katakan? Iya, saya punya uang. Kamu bertanya saya punya uang kan? Saya punya. Kaget. Maka si perampok melapor kepada pimpinannya, pemimpin perampok. Dipanggil ini bocah. Wahai bocah, kamu kenal siapa saya dan kami ini? Iya, kalian adalah perampok. Terus saya tanya, kamu punya uang? Punya. Kaget. Kamu nggak berbohong? Enggak, saya nggak berbohong. Kamu tahu kami perampok? Iya. Saya tahu kamu pemimpin perampok dan kamu ingin menjarah hartaku. Kamu nggak takut hartamu saya jarah? Ya saya serahkan itu kepada Allah, tapi saya nggak bisa berbohong. Diperiksa, mana nggak ada di kantong? Iya memang nggak saya taruh di kantong, tapi disembunyikan oleh ibu saya di jahitan di balik baju ini. Dilihat benar. Kamu nggak takut? Enggak. Kamu nggak berusaha untuk menyelamatkan hartamu sekalipun dengan berbohong? Saya tidak bisa berbohong, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Saya berjanji di hadapan ibu saya untuk tidak berbohong. Si perampok ini berpikir mungkin dia takut sama ibunya ada di situ, takut dimarahi. Ibumu ada bersama rombongan? Tidak. Ibuku di kampung. Lantas kenapa kamu nggak berbohong? Ibumu juga nggak tahu kalau kamu berbohong. Ya, kalaupun dia tahu, dia bakal memaklumi karena kamu ingin menyelamatkan hartamu itu. Abdul Qadir Jailani bilang betul. Ibuku saat ini nggak ada di dalam rombongan. Dan mungkin dia tidak tahu ketika kalau aku berbohong. Tetapi saat aku berjanji di hadapan ibuku, Allah Ta'ala menjadi saksi perjanjian itu. Dan dia saat ini melihat gerak-gerikku. Ternyata ucapan ini menggetarkan hati si kepala perampok ini. Ya bayangkan, bocah 6 tahun, 7 tahun mengucapkan kata-kata demikian. Bocah kecil mengenal Allah. Bergetar hatinya si perampok ini. Merasa malu. Dia kembali kepada diri dan mengatakan, ya Allah, ini bocah 6 tahun, 7 tahun, dia udah punya rasa takut kepada Allah, menyadari bahwasanya Allah melihat gerak-geriknya. Saya sudah tua bangka semacam ini, masih melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang hina. Sampai dia malu, tergerak hatinya untuk bertobat. Dia melihat ini bukan anak kecil, tapi ini orang yang bertakwa kepada Allah, nggak melihat usia ketakwaan kepada Allah. Maka si perampok ini bilang kepada Abdul Qadir Jailani, wahai bocah, kamu hendak pergi kemana? Abdul Qadir Jailani bilang, saya ingin pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Perampok bilang, kalau saya bertaubat kira-kira, apakah Allah akan menerima taubat saya, mengampuni saya? Abdul Qadir Jailani bilang, pasti Allah akan menerima taubatmu dan mengampuni dosa-dosamu. Tapi engkau betul-betul sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perampok ini bilang, maukah kamu bimbing saya agar saya bertaubat kepada Allah? Mau. Maka saat itu si kepala perampok ini memanggil bawahan-bawahannya itu, para perampok kecil lainnya. Dia bilang, siapa yang menganggap saya sebagai pimpinannya, ayo nurut dengan perintah saya, kita bertobat kepada Allah melalui anak ini.
Maka mereka semuanya ngikut. Mereka bertobat di tangannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan itu harta yang dijarah dikembalikan. Dan itu semua rombongan perampok yang udah bertobat ikut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi murid-muridnya Abdul Qadir Jailani dan berangkat ke Baghdad untuk belajar dan menuntut ilmu. Lihat hadirin, baru di awal berjumpa dengan Abdul Qadir Jailani sebagai perampok, nggak berlalu beberapa waktu mereka jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka para aulia, para salihin. Kita kenal sosok Abdul Qadir Jailani yang begitu agung. Berkat apa? Baktinya kepada kedua orang tua. Enggak cuma sosok Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak lagi yang semacam itu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang kita baca kitab maulidnya. Tahu enggak? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang wali besar, sultan aulia, pemimpin para wali-wali di masanya. Beliau menjadi pemimpin para wali. Tahu apa sebabnya? Berkat doa ibunya dan berkat baktinya kepada kedua orang tuanya. Sampai beliau sendiri bilang, itu saking baktinya Habib Ali kepada kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Beliau bilang, demi Allah, kalau memang ibuku ingin menjual aku di pasar sebagai budak, maka aku akan mengatakan kepada halayak ramai bahwasanya aku ini memang budak dari ibuku yang patut untuk dijual. Saking baktinya kepada ibu. Itu dari usia bocah anak-anak. Habib Ali nuntut ilmu, belajar kepada guru-gurunya. Sebagaimana biasa di Hadramut, kita kalau ngaji, kalau belajar kepada guru-guru itu, ketika belajar ilmu fikih, nahwu, itu selalu penyampaian para guru itu selalu menyampaikan ilmu dan didampingi dengan kisah-kisahnya para aulia, para sholihin. Sehingga dari sejak awal orang-orang itu tertanam di dalam hati mereka kecintaan kepada orang-orang saleh untuk mengikuti jejak mereka. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau belajar dengan kakek beliau Al-Habib Husain bin Umar ibn Abdurrahman Al-Attas, itu dari sejak awal Al-Habib Husain memerintahkan kepada cucunya ini, Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain Al-Attas, untuk membaca kitab-kitab yang menyebutkan kisah para Sadah Bani Alawi. Sehingga beliau baca di depan kakeknya. Beberapa ulama mengkritik, bocah seumuran gini kok disuruh baca sejarahnya para aulia. Seharusnya dia belajar nahwu, dia belajar fikih, mumpung masih kecil. Maka kritikan itu enggak dipedulikan oleh Habib Ali bin Hasan. Sampai kritikan ini sampai kepada sang kakek, sang guru, yaitu Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas. Beliau menjawab, memang sengaja aku perintahkan cucuku ini dari sejak balita mengkaji sejarahnya para aulia leluhur-leluhurnya, sehingga dari sejak kecil tertanam di dalam hatinya kecintaan kepada mereka. Kalau ilmu kapan waktu masih bisa dicari, tapi hati yang terikat dengan para aulia, para sholihin, itu harus sejak dari usia dini ditanamkan di dalam hati mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketika beliau belajar masih anak-anak kepada guru-gurunya, itu sekalipun belajar nahwu, belajar fikih atau lain sebagainya, itu penyampaian para guru selalu dibarengi dengan kisah-kisah para aulia, para sholihin. Kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, kisahnya Imam Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Hadir majelis, belajar nuntut ilmu, dengar kisahnya para aulia. Pulang dari majelis ke rumah, yang pertama dijumpai oleh Habib Ali Habsyi, beliau mendatangi ibunya. Saat pulang ke rumah, langsung ketemu ibunya, dapetin ibunya di atas sejadah lagi sholat. Ditunggu, usai sholat, Habib Ali cium tangan bolak-balik kepada ibunya. Duduk, ini masih anak-anak, 7 tahun, 8 tahun, duduk depan ibunya. Habib Ali bilang sama ibunya, Umi, barusan saya belajar nahwu, belajar fikih, guru saya cerita di dalam tatkala ta'alif, cerita tentang kisah para aulia. Beliau menceritakan kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, katakan kisahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdullah Al-Aidrus, Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Mereka kisahnya begini, diceritakan oleh Habib Ali Habsyi kepada ibunya. Lepas diceritakan, Habib Ali Habsyi bilang sama ibunya, Ibu, Umi, sekarang Umi di atas sejadah ngadep kiblat, doa seorang ibu bakal anak seperti doanya Nabi.
mustajab di sisi Allah. Sekarang Umi angkat tangan, minta sama Allah, bilang kepada Allah, ya Rabb, tadi anakku cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim, Sufyan Ats-Tsauri dan lain-lainnya. Ya Rabb, jadikan anakku Ali Habsyi seperti Abdul Qadir Jailani. Jadikan anakku Ali Habsyi seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Allah, jadikan anakku Ali Habsyi seperti Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus. Dan begitu seterusnya. Habib Ali mengaminkan. Bayangin doanya seorang ibu macam begitu. Kalau kita kan doain anak kita biar sukses kerjaannya, biar duitnya banyak, biar jodohnya lancar, bagus. Tapi begini dulu doanya seorang ibu bakal anak-anaknya. Doanya semuanya terkait dengan akhirat, ketakwaan kepada Allah, magamatul aulia. Habis dari situ aktivitasnya Habib Ali. Besok beliau belajar lagi kepada guru-gurunya yang lain. Dengar cerita para aulia yang lainnya. Tentang Imam Ghazali, tentang Abdullah ibn Mubarak atau lain sebagainya. Pulang ngadap lagi kepada ibunya pagi-pagi. Cium tangan bolak-balik, bilang, Umi, barusan dengar tentang Imam Al-Ghazali, barusan tentang Abdullah ibn Mubarak dan lain-lainnya. Sekarang Umi minta kepada Allah agar Allah jadikan Ali Habsyi seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Imam Ghazali. Bayangin, tiap hari kayak begitu. Didoain oleh ibunya sehingga nggak berlalu sekian waktu melainkan Habib Ali Habsyi terkumpul pada dirinya magam-magamnya para aulia, kedudukan yang tinggi para aulia ada pada dirinya Habib Ali Habsyi, menjadi pemimpin para aulia. Berkat apa? Baktinya kepada kedua orang tua. Masya Allah. Begini mereka. Hal yang semacam ini yang patut kita contoh, yang patut kita jadikan sebagai teladan. Kita berharap diri kita pengen jadi orang-orang yang bertakwa. Ini jalannya, ini jalan yang mudah. Siapa di antara kita yang masih punya orang tua, masih punya ayah, masih punya ibu, datang kepada kedua orang tuanya, bakti kepada mereka, jadikan mereka tertawa bahagia, minta doa kepada mereka. Doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah, dan itulah yang hendaknya kita lakukan untuk anak-anak kita. Kalau kita punya anak, doakan mereka agar mereka menjadi seperti Habib Ali Habsyi. Doakan anak-anak kita seperti mereka agar mereka menjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari peringatan Haul yang saat ini kita hadiri. Kita bakti kepada kedua orang tua kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin terakhir sebelum saya tutup ceramah saya ini, ada yang menarik juga dari manaqib yang barusan dibaca. Ya, kemandirian beliau punya kebun. Ya. Beliau bercocok tanam, punya kebun, ya, sampai punya kebun yang luas. Itu semua untuk ngidupin dirinya, keluarganya, mandiri. Tapi yang menarik di sini apa? Di usia 20 tahun. 20 tahun itu kan mungkin di mata kita masih sangat muda sekali. Boleh kita katakan masih remaja atau anak-anak. Tapi lihat, kebun yang beliau miliki, beliau jual. Jual untuk apa? Untuk diputarkan lagi hartanya, sehingga usahanya makin luas. Enggak. Ya, yang begitu banyak di antara kita. Tapi enggak, dia jual kebunnya untuk apa? Untuk belajar dan untuk ilmu. Ini yang istimewa. Orang kaya enggak bikin begitu. Berapa banyak orang yang miliuner punya kekayaan, secuil pun enggak dia jual untuk belajar dan untuk ilmu. Dia jual mungkin untuk diputarkan lagi lebih besar, iya. Tapi dijual untuk belajar dan untuk ilmu, langka yang semacam ini. Kita saksikan pada sosok almarhum guru kita yang kita peringati acara haulnya, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Tahu, ini membuktikan apa? Hatinya penuh dengan Allah. Hatinya nggak ada kecintaan kepada dunia. Ini membuktikan apa? Tahu, ketulusannya kepada Allah. Dan ini hal yang sangat istimewa. Orang yang hatinya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak begini langka, dan mudah-mudahan insya Allah nggak langka di tengah-tengah kita. Bakal banyak yang semacam ini. Dan yang semacam ini perlu kita tiru, kita ikuti. Dunia sesaat. Nggak ada yang kita bawa ke dalam kuburan kita. Ada orang kaya raya, ya, bos batu bara, waktu meninggal dikumasukin dalam kuburannya, dituang sama emasnya atau sama batu bara. Nggak ada.
Iya, ditutup dengan tanah juga. Harta dia tinggalin, rumah mewahnya jadi kita ditinggalin. Nggak ada yang dia bawa. Yang dia bawa tahu apa? Amal ibadah, ketaguannya kepada Allah. Saya mau tanya, almarhum waktu jual kebunnya, rugi gak kira-kira untuk menuntut ilmu? Demi Allah nggak pernah rugi. Ini kita saksikan sekarang. Anak-anak yang bertakwa, murid-murid yang tersebar, kenangan manis, sebutan namanya. Berapa banyak miliuner, habis mati nggak ada orang sebut lagi. Benar kan? Tapi beliau jual kebunnya, sampai detik ini, nama beliau masih disebut, penjualan kebunnya masih dikenal. Padahal, mungkin udah hampir 50 tahun yang lalu. Tahu kenapa? Tilka atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athari. Nih peninggalan masjid yang begitu megah, yang luar biasa. Masya Allah. Kita duduk di sini, berapa banyak pahala yang kita dapat, kita zikir, kita sholat, kita ibadah. Beliau berbaring dalam kuburannya, beliau nikmati itu semua. Nggak ada rugi. Beliau jual tuh kebun, nggak rugi sama sekali. Untungnya terus abadi ila yaumil qiyamah, lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, apa yang kita saksikan ini nih, ya, melukiskan tentang beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jadi pelajaran bakal kita sekalian untuk kita mengikuti jejak yang semacam ini. Tilka atharuna tadullu alaina fanzuru ba'dana ilal athari. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Allah menjadikan kuburan beliau sebagai raudhah min riyadil jannah, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mampu meneladani mereka para aulia, para salihin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, dijadikan sebagai para ulama, para salihin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para guru-guru yang ada di tengah-tengah kita diberikan kesehatan oleh Allah, para habaib kita bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رب العالمين ويا أجد الأجدين يا رحم المساكين وذا القوة المتين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.